Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Licking a Dog, I Became a Billionaire. BTW, yang nyari episode selanjutnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Orang-orang pun seketika kaget mendengar wanita vlogger menyebut bahwa dia dari rumah Xiaoyi. Wanita vlogger pun bertanya apakah mereka pecundang miskin bahkan tahu tentang rumah Xiaoyi, restoran bintang 3 Michelin dengan cabang di semua kota besar di seluruh negeri. Kota tingkat kedua tidak memilikinya. Dan dirinya adalah penilai restoran resmi untuk mereka. Tidak ada influencer lain yang bisa mendapatkan status ini. Tidak peduli berapapun bayaran mereka, apakah Lin Xin tahu kenapa? Karena dirinya cantik dan seksi. Satu ulasan streaming langsung dirinya dapat membawa ratusan juta penjualan ke rumah Xiaoyi. Lin Xin pecundang, jelek dan miskin. Bisa menemuinya dan berbicara dengan dirinya adalah berkah yang diperoleh selama beberapa masa hidup. Dan toko kecil ini, jika dirinya mau menutupnya, itu harus ditutup. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apakah dia benar-benar pengulas resmi dari rumah Xiaoyi. Rumah Xiaoyi memang luar biasa. Begitu banyak selebriti yang pergi ke sana untuk makan. Banyak vlogger makanan dengan jutaan pengikut yang makan di sana dan memujinya luar biasa. Lalu, sebagian orang pun menyebut bahwa pemilik toko wanita ini terlalu keras kepala. Dia seharusnya memberinya es krim. Dengan begitu, dia akan mendapatkan ulasan bagus dan lebih banyak antrian tanpa menyinggung siapapun. Wanita vlogger pun mengatakan bahwa pemilik toko sekarang tahu betapa kuatnya dirinya. Wanita vlogger menyarankan untuk segera meminta maaf kepadanya dan berlutut di hadapannya. Jika pemilik toko memberinya 20.000 yuan, dengan berat hati dirinya akan mengampuninya dan tidak memposting video yang merusak reputasinya. Pemilik toko pun menyebut itu keterlaluan. Wanita vlogger juga meminta para pecundang ini juga perlu meminta maaf kepadanya. Zhao Tong pun bertanya apa-apaan ini, mengapa mereka harus ikut juga? Zhang Hao pun mengatakan jika mereka meminta maaf, ia akan menghancurkan bisnisnya. Pemilik toko ada di pihak mereka. Mereka tidak bisa membiarkan dia kehilangan segalanya karena ini. Wu Zi pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan tunduk pada gadis biasa ini? Lalu wanita vlogger pun menunjukkan bahwa dirinya akan mempersiapkan video siaran langsung. Dirinya akan menghitung sampai 3 jika Lin Xin belum meminta maaf kepada dirinya saat ini. Dirinya akan siaran langsung. Namun Lin Xin tidak menghiraukan wanita vlogger dan melakukan panggilan. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya mengenal seseorang di rumah Xiaoyi. Lin Xin pun menyebut steward Yu di teleponnya dan memintanya untuk membawa sekretarisnya ke sini untuk mengurus sampah sekarang. Mendengar steward Yu, wanita vlogger pun menyebut apakah yang dimaksud Lin Xin adalah Yuyan dari rumah Xiaoyi. Wanita vlogger pun meminta mereka untuk tidak tertipu oleh orang seperti dia yang berpura-pura menjadi tokoh besar. Dirinya sudah melihat banyak dari mereka. Begitu banyak pria yang mencoba menarik perhatiannya, mengklaim bahwa mereka adalah direktur atau CEO. Tapi hanya butuh 2 kalimat bagi mereka untuk mengekspos diri mereka sebagai pecundang. Pecundang adalah pecundang. Lin Xin tidak bisa memasukkannya. Wu Zi pun berbisik dan meminta Lin Xin untuk tenang. Dirinya tahu wanita ini membuat Lin Xin marah. Tetapi jika Lin Xin terlalu menyombongkan diri,
Lin Xin tidak hanya akan gagal menakutinya, wanita ini akan menertawakan Lin Xin. Pemilik toko pun seketika meminta mereka untuk pergi. Dirinya akan menangani masalah ini sendiri. Wanita vlogger pun menunjuk ke arah Lin Xin bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja. Mereka berempat adalah orang pertama yang menghina dirinya. Mereka semua harus sujud dan meminta maaf satu persatu, atau dirinya akan memulai siaran langsung dan meminta pengikutnya melakukan dox kepadanya. Wanita vlogger menyebut Lin Xin masih berpura-pura tahu dengan Yuyan dan bertanya di manakah Yuyan sekarang. Lalu tiba-tiba sebuah mobil mewah datang. Orang-orang pun seketika terkejut dan ternyata Yuyan keluar dari mobil mewah tersebut. Orang-orang pun seketika kaget ternyata itu adalah Yuyan. Dia adalah manajer di cabang di Liyefen rumah Xiaoyi. Dirinya pernah makan di rumah Xiaoyi sekali. Jadi dirinya mengenalinya. Anak kampus ini benar-benar memanggil Yuyan ke sini. Sedangkan wanita vlogger pun menyebut bahwa Yuyan pasti lewat dan berhenti untuk mengulas makanannya. Bagaimanapun Yuyan seorang reviewer bintang 3 Michelin terkenal. Dia sering berpergian mengelilingi, mencicipi dan meninjau makanan. Toko es krim ini sudah cukup populer, jadi masuk akal. Segera wanita vlogger menyapa Yuyan. Namun nyatanya Yuyan sendiri malah bertanya siapa wanita vlogger ini. Wanita vlogger pun menyebut bahwa dirinya adalah Shiru. Yuyan memintanya menjadi pengulas resmi rumah Xiaoyi. Yuyan pun baru mengingatnya. Dirinya telah berhubungan dengan banyak influencer untuk mempromosikan rumah Xiaoyi. Jadi pada awalnya dirinya tidak mengingatnya. Seketika hal ini membuat orang-orang yang mendengar ini tertawa. Shiru pun kesal mendengarnya. Dan dalam pikiran Shiru, Shiru menyebut Yuyan sebagai jalang. Dia hanya manajer rumah Xiaoyi. Dan dia berani memperlakukan dirinya di depan umum seperti ini. Begitu dirinya bertemu dengan pemilik sebenarnya, Xiao Xianying, dan membangun hubungan dengannya, Yuyan tidak akan menjadi apa-apa. Namun Yuyan sendiri ternyata tidak datang sendirian, dan nyatanya Xiao Xianying juga datang. Orang-orang pun mengetahui bahwa dia adalah Xiao Xianying, pemilik cantik rumah Xiaoyi. Dirinya hanya pernah melihatnya di berita. Dirinya tidak percaya dirinya bertemu dengannya secara langsung hari ini. Namun orang-orang pun bertanya mengapa Xiao Xianying ada di sini. Dalam pikiran Shiru, Xiao Xianying sangat luar biasa karena ada di sini. Dia memiliki aset puluhan miliar. Dirinya harus memihaknya. Penampilannya dan sosok dirinya tidak jauh berbeda dengan Xiao Xianying. Mereka masing-masing memiliki daya tarik yang unik. Satu-satunya perbedaan antara dirinya dan dia adalah perusahaan bernilai puluhan miliar. Lalu Shiru pun mengulurkan tangannya kepada Xiao Xianying dan mengatakan bahwa ini suatu kehormatan bertemu dengannya. Dirinya adalah Shiru, pengulas resmi rumah Xiaoyi. Namun Xiao Xianying hanya melewati Shiru saja dan mendekati Lin Xin serta bertanya mengapa Lin Xin memanggilnya kemari. Orang-orang pun seketika kaget melihat Lin Xin bisa memanggil Xiao Xianying datang ke sini. Lin Xin pun bertanya maksud Xiao Xianying memanggil dirinya dengan sebutan Hei. Kontraknya dengan jelas menyatakan bahwa Xiao Xianying seharusnya memanggil dirinya sebagai bos. Xiao Xianying pun dengan malu mengulang panggilannya dan menyebut Lin Xin sebagai bos. Hal ini pun membuat Shiru sangat kaget. Begitu juga dengan teman-teman Lin Xin. Lin Xin pun mengatakan bukankah rumah Xiaoyi seharusnya menjadi restoran kelas atas? Mengapa memperkerjakan orang berkualitas rendah untuk menjadi peninjau? Memotong antrian, mengancam pemilik toko, menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan orang lain. Ini merusak citra rumah Xiaoyi. Yao Xianying pun seketika bertanya apakah Yuyan menyewa pengulas ini. Yuyan pun seketika meminta maaf. Sebenarnya Shiru bukan pengulas resmi mereka. Dirinya baru saja meminta tim pemasaran mereka menghubungi beberapa vlogger makanan. Dan kebetulan dia adalah satu-satunya. Mereka berencana untuk menyaringnya nanti. Shiru pun sangat kaget mendengar hal ini. Orang-orang pun seketika kembali tertawa. Ternyata Shiru hanya menggertak saja. Dia bahkan bilang dia menghasilkan ratusan juta untuk rumah Xiaoyi. Dengan skill bercerita seperti ini, dia seharusnya menulis novel. Kemudian Yuyan pun menyebut bahwa dirinya baru saja menginstruksikan departemen pemasaran untuk memeriksa latar belakang wanita ini.
Lin Xin menyebutkan meskipun dia adalah seorang vlogger makanan, Siru sengaja mengeksploitasi ketenarannya untuk menekan toko makanan secara tidak wajar. Jika toko-toko tersebut menolak membayarnya, dia mengancam mereka dengan ulasan negatif dan publisitas buruk, menggunakan pengikutnya untuk memberikan peringatan buruk. Akibatnya, banyak toko telah membayarnya dalam jumlah besar untuk menghindari masalah. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Shiru bahkan menggunakan nama rumah Xiaoye sebagai kedok untuk menipu orang. Bukankah ini merusak nama baik rumah Xiaoyi? Yoyan pun berterima kasih atas bantuan Lin Xin. Jika tidak, Departemen Pemasaran mungkin mengabaikan masalah ini. Mereka akan segera mengeluarkan pernyataan di seluruh platform utama dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Shiru. Dan tak berselang lama, sebuah berita di website pun keluar bahwa influencer makanan yang tercela dan tidak bermoral Shiru terlarang terbongkar karena mengancam bisnis dengan ulasan negatif palsu. Dan Departemen Pemasaran Rumah Xiaoyu memperingatkan semua toko untuk berhati-hati terhadap individu ini dan mendukung semua toko yang telah dianiaya bersatu dalam mencari keadilan. Orang-orang yang membaca berita ini pun mengucapkan terima kasih kepada Rumah Xiaoyu karena telah menunjukkan ini. Akhirnya dirinya menemukan akun peri papa ini. Orang-orang pun yang memperhatikan followersnya pun bertanya mengapa hanya ada 100.000 pengikut, bukankah lebih dari 100.000 pengikut. Dan ternyata orang-orang yang terus memperhatikannya melihat bahwa follower Shiru turun dengan cepat hingga sekarang tersisa 70.000. Shiru pun tidak percaya ini, followersnya tiba-tiba menghilang. Seketika Shiru pun mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud. Dirinya masih muda dan tidak berpengalaman dan dirinya salah. Shiru pun meminta maaf, dirinya menderita depresi. Dirinya tidak bisa mengontrol emosinya. Shiru pun bertanya, apakah Lin Xin tidak akan menaruh dendam padanya? Lin Xin tidak akan benar-benar menuntutnya. Dirinya akan segera memposting video permintaan maaf. Orang-orang pun menyebut bahwa sepertinya Shiru sedang mengalami gangguan mental. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri dan mungkin perlu ke dokter. Mengapa semuanya tampak terjadi pada Shiru dan mereka pun kembali mengejek dan mengulang kata-kata Shiru yang mengaku cantik dan menawan. Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu meminta maaf? Ini terlalu lucu. Lalu Shiru pun berlutut dan meminta Xiao Xianying untuk melepaskannya. Dirinya sangat menyukai Xiao Xianying. Xiao Xianying pun menyebut bahwa ini adalah keputusan bosnya, memohon kepada dirinya tidak akan membantu apapun. Dan segera Xiao Xianying meminta pengawalnya untuk membawa Shiru ke kantor polisi karena terlalu berisik. Shiru pun memandang ke arah Lin Xin dan menyebut Lin Xin adalah bos dari rumah Xiaoyi, dan Shiru tidak percaya ini. Dalam tangisannya, Shiru pun menyebut bahwa dirinya telah salah. Setelahnya, mereka pun kembali mengantri dan menegur pemilik toko mengapa berlama-lama dan memintanya terus untuk membuat es krim, karena mereka belum mendapatkannya. Pemilik toko pun seketika berterima kasih karena telah membela dirinya. Dirinya akan memberi Lin Xin semua es krim ini secara gratis sebagai tanda penghargaannya. Namun di saat itu Lin Xin merasa heran pemilik toko memanggil namanya. Dan ternyata pemilik toko adalah teman Caca yaitu Xiao Jin. Di saat Xiao Jin ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Xiao Xianying menarik tangan Lin Xin dan membawanya pergi, dan meminta Lin Xin untuk menghentikan obrolannya dan ikut dengannya. Xiao Xianying pun menyebut bahwa Lin Xin menelpon hanya untuk membicarakan masalah seperti itu. Apakah Lin Xin benar-benar menganggapnya sebagai sekretarisnya? Lin Xin pun menyebut bahwa Xiao Xianying adalah sekretarisnya. Bukankah tugas sekretaris harus selalu tersedia kapanpun atasan membutuhkannya? Apakah ada yang keberatan dengan hal itu? Mendengar hal ini, Xiao Xianying nampak kesal dan mengajak Yoyan untuk pergi. Mendengar hal ini, Xiao Xianying nampak kesal dan mengajak Yoyan pergi. Namun Lin Xin meminta Xiao Xianying untuk menunggunya. Tidak mudah bagi Xiao Xianying untuk datang jauh-jauh ke sini. Xiao Xianying harus menikmati es krim ini. Xiao Xianying pun menyebut ini sebuah lelucon. Hanya es krim biasa. Apakah menurut Lin Xin itu layak untuk dirinya cicipi?
Lin Xin sendiri takut jika Xiao Xianying takut mencobanya. Xiao Xianying tidak akan bisa melupakannya. Xiao Xianying pun bertanya apa yang ingin coba Lin Xin katakan. Lalu Lin Xin pun kembali ke kedai Xiao Zin dan bertanya bolehkah dirinya meminjam peralatan dapur ini sebentar. Xiao Zin pun mempersilahkan Lin Xin dan seketika Lin Xin pun mulai mengambil alat dan bahan. Xiao Xianying pun bertanya-tanya apa yang Lin Xin rencanakan kali ini. Dirinya tidak mau mengakuinya saat dirinya mencoba masakannya sendiri. Itu hanya makanan murah berkualitas rendah. Sama sekali tidak sesuai dengan seleranya. Tidak peduli apa yang Lin Xin buat, dirinya menolak memakannya. Lin Xin pun saat ini mengolah bahan-bahan hingga jadi sebuah adonan yang dipadukan dengan buah-buahan. Hal ini pun membuat Xiao Xianying takjub. Hingga Lin Xin menyajikan makanannya di piring. Dan ini adalah es krim asap dengan rasa stroberi. Orang-orang yang melihat ini menyebut bahwa ini sangat indah. Mereka pun sangat ingin mencicipinya. Xiao Xianying pun menyebut bahwa dirinya tidak akan pernah makan makanan rendahan seperti itu. Lin Xin pun bertanya apakah Xiao Xianying benar-benar tidak mau makan. Namun menurut Xiao Xianying, karena Lin Xin adalah bosnya dan bersikeras, dirinya rasa harus menderita karenanya. Perlahan Xiao Xianying mengambil makanannya dan mulai mencicipinya, hingga membuat Xiao Xianying membeku. Dan tak berselang lama, es krim itu tiba-tiba pecah. Xiao Xianying pun bertanya-tanya apa ini. Dirinya pikir lapisan luarnya akan membeku padat, nyatanya sangat tipis dan renyah. Saat hancur dan meleleh di mulutnya, rasanya penuh dengan rasa es krim yang kaya. Stroberi yang seharusnya asam meresap ke dalam es krim karena karbon dioksida bertekanan tinggi. Hal ini menciptakan perpaduan sempurna antara manis dan asam, lalu meleleh di mulutnya. Itu seperti makan stroberi dan es krim bersamaan. Ini sangat hebat. Lalu Yuyan pun menegur Xiao Xianying karena napasnya. Xiao Xianying pun baru menyadari bahwa dirinya terlalu asik menikmati kelezatannya, hingga dirinya lupa es krim ini sangat padat hingga membuat napasnya terlihat seperti kabut. Ini sangat memalukan. Xiao Xianying pun menyebut pasti ini rencana Lin Xin untuk membuatnya terlihat konyol. Namun Xiao Xianying menyebut ini sangat dingin. Dirinya tidak tahan lagi, sangat tidak nyaman tanpa bernapas. Dirinya harus bernapas melalui mulutnya, dan lidahnya sangat dingin. Xiao Xianying pun mengakui ini sangat lezat dari lidah hingga ke otaknya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, dan di saat itu poin kesukaan Xiao Xianying pun bertambah 10%, hingga total kesukaannya menjadi 45%. Orang-orang pun seketika tergoda dan sangat ingin memakan es krim itu. Xiao Zin bertanya bagaimana Lin Xin membuat ini, dan bisakah Lin Xin mengajarinya. Lin Xin pun tidak masalah dengan hal ini setelah Xiao Zin mempelajarinya. Toko Xiao Zin akan menjadi lebih populer. Xiao Zin pun sangat berterima kasih dan mencium Lin Xin. Lin Xin benar-benar penyelamatnya. Melihat hal ini, Xiao Xianying pun nampak kesal dan bergumam apakah Lin Xin akan mengajarkan teknik es krim ini pada seorang pemilik toko jalanan. Lin Xin bisa dengan mudah mematenkan ini dan menjualnya dengan harga jutaan. Lalu pemilik toko itu sangat tidak tahu malu mencium Lin Xin di depan umum seperti ini. Dan segera Xiao Xianying mengajak Yuyan untuk pergi dari sini. Yuyan pun mengerti dan merasa aneh mengapa wajah Xiao Xianying terlihat aneh. Dia hanya makan es krim, bagaimana wajahnya jadi memerah. Setelahnya, Lin Xin dan teman-temannya pun mulai menikmati makanan yang lain. Dan terlihat teman-teman Lin Xin mulai mabuk. Lin Xin sendiri merasa bahwa dirinya dulu mabuk setelah 5 bir. Namun sekarang tidak lagi. Dengan ini Lin Xin pun mengajak teman-temannya untuk balik ke asrama. Lin Xin pun meminta teman-temannya untuk pergi duluan karena dirinya akan membayar tagihannya lebih dulu. Dan dirinya juga akan membuatkan teh untuk mereka agar bisa menenangkan diri. Setelahnya, saat di perjalanan pulang, perhatian Lin Xin pun teralihkan dengan banyaknya supercar yang sedang lewat. Dan itu menuju sebuah tempat yang bernama Jiangyan Fantasi. Orang-orang pun seketika banyak berkunjung ke tempat baru ini, apalagi wanita cantik karena ada promo bagi mereka yaitu mendapatkan minuman gratis. Para wanita pun bersemangat untuk hal ini dan mulai bertanya apakah diri mereka memenuhi syarat kepada petugas.
Petugas pun meminta maaf untuk hal ini meskipun mereka cukup cantik. Namun mereka tidak memenuhi standar kecantikan tinggi untuk minum gratis. Tapi mereka mendapatkan diskon 10% pada tagihannya. Dan di saat yang sama, seorang wanita cantik pun berjalan masuk melewati mereka. Petugas pun segera menyapanya dan memberi tanda tok di tubuhnya bahwa dia mendapatkan minuman gratis. Para pria pun menyebut bahwa klub ini adalah yang terbaik. Standar mereka sangat ketat. Bayangkan berapa banyak wanita cantik di dalamnya. Dengan ini, mereka pun tergoda untuk masuk ke dalam klub tersebut. Lin Xin juga ada di sana dan juga ikut tertarik untuk masuk. Dan di saat yang sama, Lin Xin mendapatkan sebuah pesan dari ponselnya, dan itu adalah dari seseorang dengan nama High Emperor. Lin Xin pun ingat bahwa dia tergabung dalam grup pangeran dan putri yang menjalankan bisnis bar. Dia selalu penuh energi. Semua orang menyebutnya Old High. Lin Xin pun segera membalas pesan itu dan bertanya ada apa. High Emperor pun menyebut bahwa dirinya baru saja membuka klub malam baru dengan nama Jiangyan Fantasi. Jika Lin Xin punya waktu, maka Lin Xin harus mampir. Dan High Emperor pun memberikan Lin Xin sebuah kartu VIP Black Diamond dengan barcode dinamis. Lin Xin cukup tunjukkan ini dan bisa dipakai setiap pembelian di bawah 500.000 yuan di klub. Lin Xin pun berterima kasih untuk hal ini. Namun High Emperor menyebut Lin Xin tidak perlu berterima kasih. Jika Lin Xin datang ke klub kecilnya, dirinya akan memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan selama 1 tahun di dalam grup. Lin Xin pun menilai ini suatu kebetulan. Untuk itu Lin Xin akan masuk dan melihat-lihat. Saat di dalam, musik DJ pun bergema dan orang-orang pun menikmati hal ini. Dan di sela-sela hiburan, seseorang pun juga mentraktir beberapa wanita untuk minum dengannya. Dan para wanita cantik pun berbaris untuk menerima minuman ini. Melihat keramaian ini, mata Lin Xin pun bersinar-sinar. Tidak heran semua orang suka pergi ke klub. Di sini surganya para wanita cantik. Lalu beberapa pria pun menyebut kecantikan rambut panjang di sana adalah yang terbaik. Mereka harus mendapatkan nomor teleponnya. Di saat itu Lin Xin pun memperhatikan mereka yang mendekati wanita tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah Liu Cheng dan Su Ruo Ruo. Dan chapter berakhir.